hari ketika kerajaan Israel dimusnahkan oleh kerajaan dari tanah Irak. Mari kita cek faktanya. Ada satu keyakinan yang sering terdengar di kalangan kita, orang Kristen khususnya. Mereka bilang Israel tidak mungkin kalah karena dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, sebelum kita bahas, ingat ya, kita coba dengarkan konten ini dengan pikiran terbuka dan melihat fakta sejarah. Jadi kalimat bahwa Israel tidak mungkin kalah karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, ini terdengar sangat rohani. Tetapi jika kita membuka Alkitab dan sejarah, kita akan menemukan sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan. Karena Israel bukan hanya pernah kalah perang, dia kalah total, bahkan pernah kehilangan tanahnya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kerajaan Israel itu yang terdiri dari 10 suku itu sampai hari ini tidak pernah kembali. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Saya juga agak bingung nih mau mulai dari mana. Oke, kita mulai dari terpecahnya kerajaan Israel menjadi dua. Jadi, masih ingat kan siapa raja pertama Israel? Saul. Lalu ketika Saul mati digantikan oleh Daud. Dan ketika Daud mati digantikan oleh anaknya Daud, Salomo. Nah, ceritanya dimulai di sini. Setelah Raja Salomo mati, itu kurang lebih tahun 931 sebelum Masehi, dia digantikan oleh anaknya namanya Rehabeam. Dan ketika Rehabeam itu naik tahta, rakyat datang kepadanya dengan satu permintaan yang sederhana. Mereka bilang bahwa pada masa Raja Salomo, pajak dan kerja paksa itu sangat berat. Mereka minta agar beban itu bisa diringankan, khususnya masalah pajak. Jadi mereka seperti demo lah kepada Raja Rehabeam. Dan tokoh yang mewakili rakyat saat itu namanya adalah Yerobeam. Dan Raja Rehabeam meminta waktu 3 hari untuk memikirkan kira-kira solusinya seperti apa. Intinya, Rehabeam setelah 3 hari, dia menolak permintaan rakyat. Nah, 10 suku itu kemudian memisahkan diri dan menjadikan Yerobeam itu tadi sebagai raja mereka. Tanda petik seperti kudeta begitu. Nah, sejak saat itu, Israel terbagi menjadi kerajaan Israel utara 10 suku, rajanya adalah Yerobeam, dan kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam. Inilah awal dari 2 kerajaan yang terbelah dalam sejarah Alkitab. Ulang ya, ulang. Jadi di utara itu 10 suku. Namanya kerajaan Israel. Biar gampang kita sebut saja kerajaan utara. Rajanya Yerobeam yang tadi pada petik kudeta. Di selatan 2 suku. Namanya itu adalah kerajaan Yehuda dipimpin oleh keturunan Daud. Dalam konteks ini adalah Rehabeam. Sederhananya kerajaan selatan itu tetap dipimpin keturunan Daud. Utara itu bukan keturunan Daud. Ingat ya, perjanjian itu adalah kepada keturunan Daud. Dan di kerajaan utara yang memisahkan diri raja baru mereka, Yerobeam itu melarang warganya untuk ke Yerusalem. Emangnya ada apa di Yerusalem? Di Yerusalem itu tempat bait suci. Dan harusnya bangsa Israel itu berdoa ke sana. Nah, karena Yerusalem itu ibu kotanya kerajaan selatan Yehuda itu, Yerobeam, dia tidak mengizinkan warga utara untuk berdoa ke bait suci yang terletak di Yerusalem. Sehingga dia membuat 2 patung anak lembu emas di Betel dan di Dan sebagai pengganti doa kepada Adonai Elohim di Yerusalem. Ini kan konyol. Penyembahan kepada Adonai Elohim malah diganti dengan penyembahan kepada lembu emas. Inilah yang menjadi awal kemerosotan rohani daripada kerajaan utara atau kerajaan Israel itu. Bahkan selama sekitar 200 tahun, kerajaan Israel utara itu memiliki 19 raja. Dan menurut catatan Alkitab, tidak ada satupun raja yang dianggap hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan bahkan tetap mengirim nabi-nabi yang hebat loh untuk memperingatkan bangsa utara itu. Nabi Elia, Elisa, Mika, Yunus, Amos, Hosea. Tetapi tetap saja bangsa utara Israel ini tetap keras kepala. Akhirnya setelah ratusan tahun menjadi kerajaan yang terpisah dari kerajaan selatan Yehuda yang dipimpin oleh Daud itu, maka kerajaan utara ini dikepung oleh Raja Sargon dari Asyur dan menaklukkan ibu kota kerajaan utara, yaitu kota Samaria. Asyur pada saat itu adalah kekuatan militer terbesar di Timur Tengah, sangat ditakuti.
Dan akibat daripada penaklukan Asyur ini dampaknya sangat besar. Dan setelah kekalahan bangsa utara atau kerajaan Israel ini, maka kerajaan ini dikosongkan. Penduduknya diangkut sebagai tawanan ke negeri Asyur yang terletak di Irak saat ini. Jadi ada sebuah prasasti. Nama prasasti itu ada di kerajaan Asyur. Di situ tercatat sekitar 27.290 orang Israel dibawa sebagai tawanan. Ya, memang tidak semua dibawa, karena yang dibawa adalah biasanya pemimpin, tentara, pejabat, atau orang-orang yang berpengaruh. Sementara itu petani atau rakyat biasa banyak yang tak tinggal di kerajaan utara itu. Lalu bagaimana dengan mereka yang tertinggal? Nah, jadi mereka yang tertinggal, rakyat biasa, para petani itu, banyak dari mereka yang akhirnya kabur dan pindah warga menjadi warga kerajaan Yehuda di selatan. Tetapi ada juga yang tak memilih, ya udahlah, tinggal saja di tanah tersebut. Nah, mereka yang tertinggal ini di Samaria ini, yang nggak sempat diangkut sebagai tawanan ini, akhirnya kawin campur dengan para pendatang. Hasil perkawinan campur dari orang utara yang tertinggal dengan para pendatang, keturunan mereka disebut dengan orang Samaria. Makanya dalam perjanjian baru, orang Yahudi itu memandang orang Samaria sebagai bangsa campuran dan tidak murni. Maka mereka dianggap sebagai bangsa yang rendah karena kawin campur itu. Ya. Jadi bangsa Israel, kita kembali lagi ya, bangsa Israel yang 10 suku itu benar-benar kalah dalam perang melawan Asyur. Dan kerajaan Israel di utara itu resmi berakhir pada tahun 722 sebelum Masehi. 10 suku hilang yang dari Israel utara itu, yang hilang juga dalam sejarah, sering disebut sebagai 10 suku yang hilang. Lalu bagaimana dengan kerajaan selatan atau Yehuda tadi? Ya, mereka sempat kalah juga oleh Babel dan ditawan oleh kerajaan Babel. Tetapi mereka bisa kembali ke tanah perjanjian sekitar 70 tahun kemudian. Mereka dibuang, kembali lagi. Itulah kerajaan selatan. Lalu apakah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu batal? Alkitab sendiri kok memberi jawabannya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 17, nanti dibaca semua ya. Itu dijelaskan bahwa kekalahan itu terjadi karena mereka menyembah Allah lain. Mereka mengikuti praktek bangsa kafir. Mereka menolak peringatan dari para nabi. Ya, jadi masalahnya bukan karena Tuhan gagal. Bukan. Namanya juga perjanjian. Kan perjanjian harus ada kesepakatan yang harus dilakukan antara kedua belah pihak. Itu baru perjanjian. Mereka kalah perang karena Israel atau kerajaan utara itu meninggalkan Tuhan yang membuat perjanjian itu. Jadi yang menggagalkan adalah bangsa itu sendiri. Itulah sebabnya sejarah ini menjadi pengingat yang keras. Dipilih Tuhan tidak membuat sebuah bangsa otomatis kebal dari kejatuhan ketika mereka menjauh dari Tuhan. Perjanjian Tuhan itu menuntut umatnya harus tunduk kepadanya dan juga kepada hukum-hukumnya. Lalu bagaimana dengan Israel sekarang? Harus tahu ya bahwa di ibu kota Israel sekarang, di Tel Aviv, itu ada parade yang namanya Pride Festival. Parade di mana orang-orang LGBTQ bebas berekspresi di ibu kota Israel sekarang loh, Tel Aviv. Dan bukan hanya itu, negara melegalkan aktivitas tersebut. Bahkan pernikahan LGBTQ itu dibolehkan. Ya walaupun di Israel sendiri, ya sinagoga-sinagoga itu orang-orang Yahudi Ortodoks sendiri menolak aktivitas tersebut. Dan hanya untuk info bahwa di Israel sekarang ini tingkat ateisme itu tinggi, sangat tinggi. Bukan cuma sekedar itu, ada banyak sekali aktivitas-aktivitas yang praktek-prakteknya itu tidak beda jauh dengan kerajaan Israel utara tersebut. Tetapi ini menjadi topik yang masih kita perdebatkan dan perbincangkan. Pertanyaannya yang terakhir adalah, lalu apakah perjanjian Tuhan terhadap bangsa Israel saat ini dengan segala hal yang mereka lakukan di bangsa tersebut pada saat ini, apakah perjanjian Tuhan itu masih tetap ada? Atau jangan-jangan bangsa itu sekarang sedang membatalkan perjanjiannya dengan Adonai? Kalau Anda punya pendapat, tulis dalam kolom komentar. Kita kasih komentar pendapat yang santai, pendapat yang tidak saling menyerang.